Jadi itu yang saya bilang kembali lagi, yang saya bilang sama Ara tadi itu, ini nggak sesimpel itu karena Ara harus bicara indeks persepsi korupsi. Ini nggak akan mendongkrak dengan Anda bikin kayak begitu juga akan mendongkrak. Mungkin ketemu nanti orang lagi akan melihat, oh iya karena uang itu orang jadi ngeliatin siapa di tetangganya orang lapor semua nih, yang curiga udah orangnya keris kecil-kecil, nggak mungkin juga orang sosok Harun Masiku bisa jadi segede Mike Tyson itu nggak mungkin kan. Lagi begampang lah mengidentifikasi sampai suatu saat dia ketemu. Loh, Saud bilang apa? Iya bagus, tapi itu nggak sistemik, nggak sustainable. Ini yang memberantas korupsi, Anda nggak boleh kayak begitu. Kalau saya sih bilang pada saat ini Harun Masiku, kamu datangi podcast ini, kamu laporkan kamu di mana. Nanti teman-teman di podcast ini akan datang ke saya, nanti saya jemput kamu. Terus kemudian uangnya nanti yang dari Ara akan saya kasih ke ICW gitu. Iya. Kalau Harun Masiku dengar ini gitu kan. Ya kamu lapor aja karena kamu takut mungkin segala macam. Lapor kepada podcast ini nanti karena nggak boleh langsung ke saya. Supaya ada orang lain yang menjadi saksi bahwa dia di mana sekarang. Nanti kita jemput supaya kita dapat nanti bagi 2, 4M sini, 4M ke ICW gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, hari ini di awal pekan sekaligus di awal bulan Desember 2024, kembali saya Budi Sumarofiang akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang tentang hal mutakhir dan terjadi sepekan terakhir. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang sayembara spektakuler soal penangkapan Harun Masiku. Nilainya nggak tanggung-tanggung, 8 miliar rupiah. Dan itu bisa langsung kayak mendadak kalau ada yang bisa menangkap Harun Masiku. Nah, sebelumnya memang sudah ada sayembara seperti ini, tapi nilainya nggak sefantastis ini, 8 miliar. Saya masih ingat waktu itu Ketua MAKI Boyamin Saiman menyelenggarakan juga sayembara untuk penangkapan Harun Masiku. Cuma nilainya hanya senilai iPhone. Nah, tiba-tiba kader Gerindra atau ex kader PDIP, Ara Sirait, melontarkan sebuah sayembara baru yang nilainya fantastis, 8 miliar rupiah. Nah, untuk mendiskusikan soal sayembara ini, apakah Harun Masiku benar akan tertangkap? Nah, bersama saya sudah hadir Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bang Saur Situmorang. Selamat pagi, Bang. Ketemu lagi, kita berarti yang kedua ya Bang ya? 3 kali ya. Ketiga ya? Dulu pertama langsung dengan Bang Zulfan. Langsung. Gimana nih Bang Saur, ini sebagai orang yang pernah memimpin KPK, terlepas dari urusan sayembara itu dulu Bang Saur, kenapa sampai sekarang KPK itu seolah-olah tidak bisa menangkap seorang Harun Masiku, padahal instrumen KPK untuk melakukan penangkapan bagi pihak-pihak yang sudah berstatus tersangka itu selama ini sebenarnya nggak pernah ada masalah. Contoh di era Pak SBY dulu, ya kan, Nazarudin Samsudin misalnya, sampai ke Kolombia akhirnya juga tertangkap gitu loh. Nah, ini untuk Harun Masiku ini seperti apa? Seperti goib nih. Nah, apakah benar dengan sayembara ini, ya kan, KPK merasa tertampar atau justru sebaliknya masyarakat justru merasa wah ini baru nih sebuah partisipasi yang diminta kepada publik untuk sewaktu-waktu bisa menangkap Harun Masiku. Gimana nih Bang Saur melihat fenomena ini? Ya kalau pertama yang kita harus pahami kan sekarang ini kita lagi bukan sekarang ya. Sejak undang-undang KPK baru itu kita tuh logika kita tuh lari dalam berpikir memberantas korupsi. Khusus untuk Ara Sirait ini paling tidak ada 5 logika falasi yang dia berpikirnya itu nggak cocok. Oh jadi logika sesat menurut Bang Saur ini? Iya, jadi ada 5 logika yang dia pakai nggak cocok dengan bagaimana isu pemberantasan korupsi. Pertama tentu dikaitkan dengan konsistensi. Sebenarnya kalau dia mau sayembara nggak mesti jadi menteri dulu baru bikin sayembara kan. Waktu rame-rame kemudian DPP nggak bisa kemarin nggak jadi digeledah itu dia udah harusnya mengeluarkan itu. Tapi ini kan konsistensi.
Jadi logika falasinya itu yang sedang terjadi, yang disebutnya itu pertama itu false dilemma gitu. Anda nggak bisa memberantas korupsi itu dengan sangat linier. Korupsi ini sangat kompleks. Apakah kemudian dengan ngasih uang itu kemudian berhenti? Ya kan? Apakah sesederhana itu? Kemudian kalau kita penegakan hukum itu ada alat penegak hukum. Anda kalau paham yang namanya piagam PBB memberantas korupsi itu harus ada satu badan yang bertanggung jawab di situ. Terus kemudian ada lagi yang logika nilai yang disebutnya red herring itu. Jadi Anda kalau mau membuat sesuatu jangan mengalihkan persoalan yang sebenarnya ke persoalan lain gitu. Ini kan persoalan pemberantas korupsi kan dilarikan jadi ke persoalannya seperti ke partai politik, ya kan? Ya baru kemudian ada lagi yang disebutnya ad hominem segala macam itu. Jadi menyerangnya itu ke arahnya ke pribadi kan, ke pribadi partai kan kesannya kan. Itu logika seperti itu nggak bisa. Terus ada lagi logika yang disebut bandwagon segala macam. Anda kayaknya tuh timpukin ke situ semua gitu. Jadi ada logika falasi yang dia gunakan yang menurut saya tidak esensi untuk memberantas korupsi secara benar. Kalau berpikirnya secara benar, konsistensi yang disebutkan 8 M itu, kalau umpamanya itu hari ini saya bilang, Harun Masiku, hubungin saya sekarang juga, kamu dijamin akan sampai diadili dengan benar, kemudian uang itu dikasih ke saya nggak? Nggak bisa juga kayak begitu kan, karena bagaimanapun kalau kita bicara pemberantasan korupsi, ya oke, peran masyarakat boleh saja, tapi Anda harus membahasnya itu secara komprehensif untuk kemudian penegak hukum yang harus menyelesaikannya. Jadi ada logika berpikir yang sebenarnya itu di logika lainnya yang disebut sebenarnya yang mau dibangkitkan tuh emosi gitu. Emosi supaya masyarakat sepertinya kesannya bahwa beliaulah yang paling bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Padahal lebih kepada yang utama tadi logika falasi yang pertama menyerang ke partai politiknya yang disebutnya ad hominem, ya kan? Jadi menyerang tanpa disadari itu juga melakukan kesalahan-kesalahan berpikir. Negeri ini sekarang banyak kesalahan berpikir. Jadi cara menerapkan cara berpikirnya itu lebih kepada konsistensinya. Jadi kalau Anda konsisten, kita nggak melihat dia konsisten dari awal, nggak juga gitu kan. Ya, dan dia sebagai menteri juga kalau kita lihat kemarin dia ketemu dengan beberapa pelaku bisnis itu mulai diributkan orang juga kan. Dia sebagai apa hadir dalam satu sambutan seorang menteri. Itu isu konflik of interestnya cukup tinggi, which is itu yang paling tidak disukai di dalam pemberantasan korupsi. Jadi konsistensi. Jadi makanya saya bilang kalau Anda memang mau mempelajarin isu Harun Masiku, cari persoalan di bawahnya itu sebenarnya apa. Persoalan di bawahnya itu adalah ada orang meninggal mau digantikan sama orang baru yang nomor urutnya nggak cocok. Nah kemudian dia minta ke MA sudah mengakui boleh pakai nama orang lain. Muncullah nama Harun Masiku ini. Kemudian kok lama banget. Lama banget kok nggak dilantik-lantik dan segala macam, muncullah istilah, oke kita mainkan, ada istilah gitu kan. Ya, kemudian diponis kemudian udah selesai. Nah makanya saya bilang sekali lagi, memberantas korupsi, lihat dulu persoalannya. Nah kalau kita kembali ke case itu sejak awal itu terjadi, ini kan sudah ada keraguan sebenarnya. KPK serius nggak sih gitu. Nah ketika itu memang publik pasti tahu sedang terjadi adanya sebuah upaya nasional yang kemudian itu terkoalisi antara legislatif, eksekutif, dan pimpinan partai. Maka jadilah undang-undang KPK itu diganti kan. Nah itu semuanya konsisten akibat yang sekarang ini sebenarnya akibat dari undang-undang KPK itu sendiri. Kan sempat ramai waktu mereka mau geledah tapi nggak boleh, harus diizin Dewas dulu. Jadi kejadian ini sebenarnya memastikan kepada kita kembalikan undang-undang KPK ke undang-undang sebelumnya. Nah itu arah kalau bicara itu lebih bagus, lebih komprehensif dan Anda bisa challenge KPK. Loh kamu kok nggak kerja? Pengawas internal itu gimana? Kalau Dewas sekarang kan kita ngerti. Yang dimaksudkan dengan ISKPK, integriti sinergi kepemimpinan profesionalisme keadilan aja dia nggak bisa jalankan kok. Sehingga sampai sekarang pun akhirnya kita nggak tahu pilih bakal dituntut atau tidak. Karena memang dari awal juga di KPK ada keraguan. Jadi kompleksitasnya banyak. Jangan melihat sesuatu pemberantasan korupsi itu sangat linier gitu. Anda kasih uang Republik ini lebih banyak dari uangnya ARA. Nah, Bang Saur, sebenarnya yang dilakukan oleh ARA ini sebenarnya hanya untuk menangkap saja, menangkap Harun Masiku. Siapa yang bisa menangkap? Karena menurut ARA sangat tidak masuk akal seorang buron, ya kan,
seolah-olah hilang begitu saja, tidak tertangkap. Padahal kan kita punya banyak instrumen, punya banyak peralatan hukum ya untuk melacak dan menangkap Harun Masiku. Nah, sebenarnya ARA kalau saya lihat dari keterangan dia pada saat menyampaikan sayembara ini lebih bukan untuk mencampuri urusan KPK dalam pemberantasan korupsi, tetapi lebih kepada menstimuli masyarakat ya kan, mengingatkan masyarakat supaya yuk bareng-bareng kita tangkap Harun Masiku, membantu KPK, membantu aparat intelijen dan seterusnya. Hanya sampai di situ sebenarnya sayembara ini disampaikan oleh ARA gitu loh Bang Saud. Ya itu yang saya maksudkan tadi, itu sangat linear berpikirnya, ya kan? Sangat-sangat linear berpikirnya. Saya udah menyebutkan 5 logika yang lari dari kebijakan ARA ini tadi saya bilang. Tadi kan, mulai dari false fallacy-nya, atau kemudian disebut, itu dalam ilmu logical fallacy itu kayak begitu. Makanya sebenarnya saya minta ini menteri-menteri sekarang ini harus belajar logical fallacy supaya nggak salah dalam mengambil kebijakan. Logika kita itu sudah benar nggak? Karena bagaimanapun yang namanya structure pemberantasan korupsi itu structured, itu yang disebutnya sebagai apa yang disebut ada prosesnya KUHAP. Kita nggak larang seorang bikin sayembara-sayembara seperti ini, tetapi itu bukan menunjukkan sebuah logika yang baik, jalan pikir yang benar daripada jalan pikirnya KPK sendiri gitu. Yang menurut saya kalau memang mereka serius hari ini juga bisa dilakukan itu, tapi kenapa itu nggak terjadi? Kita tahu dengan kondisi KPK yang sekarang terjadi di dalam, yang istilah saya katakan berpotensi untuk diremote selalu dari luar, ya kan? Sehingga kalau dikatakan bahwa saya ingin hanya mendorong sayembara, masyarakat please lihat tetangga kiri kananmu, ada nggak orang yang mencurigakan, kau laporkan. Kalau leading to capture, kalau karena laporanmu, kemudian orang itu ketemu, saya kasih kamu 8M. Ini kan selalu leading to capture. Gak mesti saya yang nangkep kan gitu. Itu selalu kayak gitu. Di dalam terorisme juga begitu. Kalau laporan gitu leading to capture, dia dapat gitu ya kan. Tapi kembali lagi persoalannya kalau khusus untuk korupsi ini kejahatan yang luar biasa juga. Tidak seperti berpikir selinier kayak begitu saja. Of course ini akan lebih baik. Tetapi dia jangan lupa beliau itu sekarang adalah penyelenggara negara, dia bagian dari penegak hukum sebenarnya, ya harus formali hukumnya gitu. Ya silakan aja kalau kita ketemu nanti kemudian dengan sayembara ini kemudian jadi ketemu lagi lebih cepat, ya itu lebih baik, ya kan? Tetapi nggak sampai di situ saja gitu. Anda harus lihat kondisi di dalam gitu kan. Nah kemudian kalau di dalam itu nggak dikerjain mau gimana? Ya kan? Atau kemudian mengerjakannya tidak sebagaimana yang kita inginkan gimana? Kita kan tahu sekarang bagaimana persoalan di dalam, ya kan? Yang paling sederhana kemudian kemarin kita lihat ada expose 19 kali terhadap seseorang yang nggak bisa ketemu, ya kan? Dicari lagi, cari-cari kesalahan dan seterusnya, ya kan? Jadi kita tidak mengabaikan kalau memang dia punya uang segitu, tapi sebenarnya ini sebenarnya tanggung jawab negara. Dan ini sebenarnya kan tamparannya siapa yang mau ditampar di sini? Ya pemerintah dong. Jadi dia menampar muka dia sendiri sekarang. Karena KPK itu sekarang bagian dari pemerintah. Iya kan? Nggak kerja, dikasih uang gitu. Iya, dia bagian dari eksekutif. Jadi nampar muka dia sendiri sebenarnya begitu. Nah, Bang Saul, apa sih problem sebenarnya sehingga KPK, kan dia kan tersangka KPK ya, berarti kan ini kan tugas KPK, dia kan jadi buron akhirnya. Apa yang menyebabkan Harun Masiku ini benar-benar nggak bisa tertangkap atau tidak terdeteksi keberadaannya dan seterusnya? Apa sih problemnya? Dengan banyak teori yang bisa kita gunakan di situ. Apakah teori corrosion gitu ya? Ini kan terlalu lama. Kita nggak ngerti sekarang ini dia itu di mana. Kemudian pertanyaan apa masih hidup dan seterusnya. Itu kan pertanyaan dari awal kan. Apakah Harun Masiku masih hidup? Itu kan pertanyaan kayak gitu. Karena kalau masih hidup jangan-jangan sudah melakukan segala macam kemungkinan bisa terjadi. Segala macam mungkin operasi plastik. Iya, terus ya. Karena ini menyangkut berbagai macam hal gitu. Kan kita pernah mengalami juga yang terjadi sebelumnya pada zaman era Orde Lama, orang itu nggak jelas, ada yang bilang orang itu sekarang ada di mainland sana ya atau dimanapun, ya kan? Yang pasti adalah akibat dari keraguan dari awal ketika kita melakukan penindakan di case ini, ya kan? Penggeledahan yang nggak jadi, kemudian terjadi beberapa penyidik KPK yang kemudian ditahan dan hampir dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan narkoba dan seterusnya. Jadi kompleksitas itu kan akhirnya kita sebut sebagai yang corrosion yang makin karat, makin hilang. Terus kemudian kita bisa buktikan dengan berjalannya waktu itu penyebab awalnya sebenarnya. Nah, kayaknya kalau kita bicara OTT, kita bicara itu kan sesuatu yang cukup matang sebenarnya.
Dan ini kan ada delay ketika itu sempat keluar negeri, balik lagi, keluar lagi, ya kan. Terus kemudian kita nggak serius juga menjaga titik-titik imigrasi kita, ya kan. Kemudian kalau dia keluar dia mungkin bisa jadi pakai paspor orang lain. Kita tahu juga bagaimana sebenarnya imigrasi juga sangat ketat kalau memang berdasarkan KTP. Kalau kita bikin paspor ya, kalau dia mau keluar kan harus bikin paspor Indonesia juga. Atau kita nggak tahu juga dia pakai paspor negara lain, kita juga nggak tahu, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang titik awalnya adalah karena dari awal kita nggak bisa dengan cepat mengokupasi persoalan ini gitu. Sehingga semakin kemarin dia makin sulit. Harusnya Ya kan? pada waktu sekitar tahun 2020 Ketika OTT itu terjadi, OTT itu terjadi, kalau dalam waktu 1 bulan itu intensif dikejar, dicari, sebenarnya kawan ini udah ketangkap ya. oh iya, karena kan dia bagaimanapun teman-teman di KPK kan sudah mengerti kemana dia pergi. Pintu-pintunya gitu ya. Pergerakannya kan udah kita diketahui pasti. Kalau nggak diketahui kesalahan mereka. Kan pihak-pihak yang terkait di situ kan itu semua udah diketahui posisi-posisinya, ya kan? Makanya mereka tahu lagi di luar negeri, sekarang balik lagi dan seterusnya. Jadi kalau memang betul dilakukan ketika itu dengan cepat, ya kemudian dilakukan penindakan dengan proper, itu nggak akan sesulit sekarang. Sama dengan kemudian kalau kita lihat kejadian terakhir di Kalimantan itu kan, orang yang menghilang. Terus kemudian ngadukan lagi ke ke pra-peradilan, kemudian dia mengundurkan diri. Itu aja tuh sangat walaupun pasti tapi ada aja hambatan-hambatannya. Apalagi yang waktu itu dia belum di tangan gitu ya kan. Nah, ini yang menurut saya kalau kita kembali lagi bertanya, kenapa ketika itu terjadi proses yang begitu tidak sebagaimana OTT yang biasa dilakukan, karena memang pada saat akan melakukan itu proper sebagaimana dilakukan pada OTT sebelum undang-undang lama, itu nggak bisa dilakukan karena banyak persoalan-persoalan yang menyangkut Dewas, menyangkut pimpinan KPK yang akhirnya jadi tersangka. Itu semua nggak bisa ARA mengatakan Anda memandang case ini linear begitu saja, ya kan? Makanya saya katakan kembali lagi, memberantas korupsi ini Anda harus konsisten dari awal. Kalaupun saya tanyakan, Anda dulu kenapa nggak uang 8M itu? Apa uang 8M itu baru dapat 8 bulan yang lalu? Kan dari dulu juga uangnya mungkin banyak. Kenapa nggak ketika itu kemudian langsung dia ngomong aja, cariin tuh, gua kasih 8M lu gitu kan? Nah, itu yang saya bilang. Sebagai kader PDIP ya waktu Ya, itu lebih menarik sebenarnya. Jadi ini kita harus melihatnya, makanya saya bilang ada 5 logika yang lari dari menawarkan 8M itu. Ada kesan juga Bang Saur ini pesimis ya. Apakah dengan udah dirangsang seperti itu Mas Iko ini nggak akan tertangkap padahal sudah dikasih stimuli. Saat ketemu orang mah nggak pernah pesimis, Mas. Jadi kalau begitu ya kan, anggaplah sayembara itu ada 5 logika palasi di situ. Ya. Tetapi kan dilihat dari tugas tanggung jawab KPK untuk mengejar dan menangkap Harun Masiku, apakah juga sebenarnya ini kendala yang benar-benar nggak bisa untuk diselesaikan oleh KPK, atau memang ada unsur-unsur lain yang menyebabkan KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku? Nah, itu yang mungkin akan diungkapkan ARA kalau kita dialog ke depan. Dia bisa jadi di dalam tuh gambaran dia nggak percaya. Tapi Anda kan bagian dari pemerintah, Anda menampar muka Anda sendiri sekarang. Ya kan? Sebenarnya itu tinggal telepon siapapun di pemerintahan ini yang anti korupsi, telepon, kencengin itu supaya ini nggak lagi kemana-mana. Uang 8M itu ARA kasih aja sama ICW, ya kan? Kasih aja uang itu ke ICW supaya kemudian pemberantasan korupsi lebih baik. Ya ICW juga belum tentu mau terima juga kan. Tapi paling nggak kalau dia mau menggunakan dengan cara yang lebih baik, bisa juga bikin edukasi dan seterusnya. Uang itu kalau memang dia mau. Jadi ini yang saya sebut sekali lagi, bahwa konsistensi atau kesetiaan orang memberantas korupsi itu terlihat di sini gitu. Ini sudah terkait dengan yang saya bilang kalkulasi yang berikutnya yang ad hominem itu mengarahnya itu ke arah partai politik gitu. Itu udah semua orang udah pasti berpikirnya begitu gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi akhirnya jadi noisy kan. Jadi niat baik dia itu, nih gue punya uang cari dong nih, musuh negara, koruptor musuh negara loh ya. Harus kita bantuin dong. Tapi Anda salah dalam berpikir gitu. Bukan kemudian kalaupun uang itu keluar,
itu banyak logika-logika berpikir yang dilanggar yang menurut iya kan? Jadi Bang Saur seperti mempertanyakan 8M itu dari mana? Oke, Bang Saur. Gini, Bang Saur kan pernah 5 tahun atau 4 tahun sebagai pimpinan KPK dan juga punya latar belakang di bidang intelijen ya kan. Kira-kira kalau semisalnya sebagai sebuah saran ya toh, sebenarnya cara untuk menangkap Harun Masiku versi Bang Saur apa yang mesti dilakukan? Metode seperti apa atau strategi seperti apa? Taktik seperti apa? Ya, kalau kita melihat bahwa bukti-bukti di sana itu cukup formil materialnya, ya kan, itu dikembangkan saja di situ untuk kemudian kalau memang perlu, karena kita ada kerjasama dengan luar negeri, apalagi ini udah dinyatakan sebagai buruan internasional, itu kan bisa dilakukan kalau memang mereka mempunyai informasi yang mencurigai atau katakanlah yang memungkinkan kita leading to capture tadi, sehingga kita bisa menangkap dia gitu. Nah, strategi-strategi itu kan bisa dipakai banyak cara. Apakah itu dengan pengembangan di dalam negeri, ya kan? Itu kan logika-logika sementara itu kan bisa kita gunakan yang kontemporer, bahwa orang Indonesia itu umumnya itu pastilah rindu dengan keluarga, ya kan? Nah, itu aja kalau memang mau apa namanya diikuti gitu, itu cara intens yang bisa kita gunakan gitu. Tapi kan kita nggak bisa juga mengetahui perkembangan mereka, apakah mereka bekerja atau tidak sekarang ini. Dari logika sederhana bahwa orang kalau hari raya pengen pulang, tahun baru pengen pulang, Natal pengen pulang, pasti ada komunikasi, ya kan? Terus kemudian kita mengikuti perkembangan. Ini kan cukup lama loh, cukup lama. Nggak mungkin juga orang kemudian nggak homesick, nggak pengen ketemu dengan keluarga, nggak pengen pulang ke Indonesia. Katakanlah kalau dia sekarang itu berada di mana itu yang dibilang Pak Prabowo itu. Katakanlah sekarang dia berada di Kutub Utara, di mana itu? Ya kan? Katakanlah dia di sana sekarang itu kan. Ya itu kan dia pasti akan pengen pulang gitu. Pasti ada juga komunikasi gitu. Pasti juga ada orang di sana. Ini kok ada orang Asia ada di sini gitu kan? Atau katakanlah dia di Thailand sekarang. Atau di Thailand tuh di mana? Atau katakan di mana aja, sebut aja. Itu kan sebenarnya punya taktik dan strategi yang bisa kita kerjakan. Mungkin mereka juga bekerja atau mungkin juga enggak, karena kita enggak berada di sana, kita enggak bisa tuduh mereka tidak bekerja. Tapi model-model untuk mencari orang dengan logika-logika yang dilakukan selama ini sama dengan halnya ketika kemudian kita mengejar Nazarudin sampai ke tempat yang jauh juga bisa. Itu kan metode itu bisa dilakukan dan itu enggak kerja sendiri gitu. Mungkin ini arah beranggapan karena anggarannya KPK itu kan cuma 1, enggak sampai 2 triliun. Mungkin kayak gitu kan. Untuk pencegahan aja udah gimana. OTT Bengkulu kemarin aja udah habis berapa kan gitu kan. Belum lagi yang kemarin di mana di Kalimantan dan seterusnya. Kita pahami itu. Tapi please sekali lagi ini bukan persoalan hanya mengerahkan resource yang informal. Selain di resource formalnya harus jalan juga. Nah, jadi soal kemudian peran serta, oke, itu betul. Jadi orang-orang kayak Ara ini jangan terlalu disalahkan juga. Karena dia memang dalam pemberantasan korupsi itu kan selalu saya bilang ada transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, mendorong peran serta, dan melindungi orang-orang yang berperan serta gitu. Tapi jangan lupa 3 hal di depan ini udah di warning nih. Anda nggak boleh konflik of interest nih, ya kan? Anda yakin Ara nggak konflik of interest di situ, ya kan? Kita masih bertanya juga, sehingga kemudian itu kembali lagi, itulah sebabnya memberantas korupsi itu jangan pakai satu teori. Sehingga kemudian kita komprehensif, kalau enggak nanti akan nabrak sedingin, nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, piecemeal tuh, sepotong-sepotong gitu loh. Kadang kan memberantas korupsi ini harus satu paket betul. Itulah yang disebutnya kenapa sampai ada 9 lembaga dengan passionnya masing-masing. Cara kita melaksanakan demokrasi, kita hanya dapat 25, cara kita melaksanakan hukum, kita dapat 24, ya kan? Ini kan dengan Ara mengatakan begini, kita akan dilihat lagi cara melaksanakan hukumnya. Kok kayak begini ya? Tapi kalau itu leading to capture, wah itu ketangkap Pak Saud. Lu ngomong aja lu, itu bagus gitu. Itu kita, makanya saya bilang tadi kita harus melindungi juga orang-orang yang mau punya passion memberantas korupsi dan kemudian mendorong masyarakat untuk memberantas korupsi. Tapi jangan lupa di atasnya ini Anda harus transparan, ya kan? Anda harus bebas dari konflik of interest. Anda harus akuntabel. Akuntabel itu ya ada SOP dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya, Bang Saur, ini bisa nggak Bang Saur kasih semacam pemahaman kepada masyarakat, kepada publik, konstruksi hukum kasus Harun Masiku ini sehingga dia kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka
gratifikasi, ya kan, yang melibatkan beberapa atau sejumlah petugas atau oknum partai lah, anggap begitu ya. Itu seperti apa Bang Saud, sehingga seolah-olah ini sebuah kasus yang sensitif gitu loh. Kalau ini dibongkar habis-habisan, ini seolah-olah ada sebuah partai besar, ya kan, yang akan menerima konsekuensi yang tidak ringan, ya, terutama tentang image di masyarakat. Konstruksi hukum yang sesungguhnya seperti apa? Kan kita sudah melihat Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, ya kan sudah terbukti dan sudah keluar dari penjara, ya kan. Artinya memang ada unsur gratifikasi yang diterima dalam konteks Harun Masiku ini. Nah, supaya tidak simpang siur nih Bang Saur, kira-kira perlu penjelasan kepada publik konstruksi hukumnya seperti apa sebenarnya sehingga Harun Masiku sebagai tersangka ada kaitannya dengan partai tertentu itu. Ya, tentunya kalau kita lihat bagaimana penyidik harus menjelaskan ini ke publik, karena itu tanggung jawab mereka juga untuk transparan. Anda nggak boleh juga ngejar-ngejar orang kalau Anda nggak transparan. Saya katakan udah jelas Anda melaksanakan pemberantasan korupsi itu harus akuntabel, ya kan, transparan, akuntabel, dan tidak punya konflik of interest. Dari awal kan 3 hal ini udah jadi masalah gitu, iya kan? Transparansinya aja kita masih tanda tanya. Sebenarnya siapa sih yang punya uang itu? Ya. Kan ada pertanyaan. Ya. Ada katanya nyiapin uang karena uang itu cukup besar. Ada yang bilang nggak mungkin juga Harun Masiku punya uang. Lo bisa juga saya nggak punya uang minjem dari orang lain kan gitu. Makanya di situ transparansinya. Akuntabelnya adalah prosesnya. Proses OTT-nya sebenarnya kan akuntabel. Tapi kenapa jadi terkesan tidak akuntabel gitu kan? Nah, kemudian pada bagian lain juga konflik of interest. Kenapa ini terkesan kok jadi waktu itu nggak bisa menggeledah, terus terjadi kemudian penyidik yang kemudian dituduh malah terkait dengan kasus-kasus lain, ya kan? Nah itu kan udah kelihatan siapa yang konflik of interest di situ gitu. Nah tanpa kita melihat case-nya lebih detail, karena itu pokok persoalannya adalah pokok perkaranya ada di KPK, tapi kan publik waktu itu punya image, pokoknya ada orang ingin menggantikan antar waktu PAW karena seseorang meninggal, kemudian ini menjadi terhambat. Padahal MA kalau tidak sudah memutuskan boleh walaupun tidak sesuai nomor urutnya. Kan gitu, nggak sesuai nomor urut waktu itu, bahwa orang yang berikutnya orang lain kan. Tapi kemudian karena partainya mengajukan, nah ya kan dia MA-nya bilang oke. Jadi sebenarnya dari sisi itu nggak ada masalah, tinggal dijalanin. Tapi kenapa itu nggak dijalanin? Muncullah kemudian isu transaksional itu. Artinya nggak mungkin juga ada orang tiba-tiba mau ngasih uang kalau nggak minta gitu kan. Walaupun kita harus lihat persidangannya seperti apa. Tapi kembali lagi pertanyaannya adalah, publik memahami betul bahwa ada persoalan bagaimana sebenarnya KPU kita untuk melaksanakan pemilihan umum. Itu kan tercermin dari persoalan ini gitu. Ngapain juga lu urusin soal partai gitu kan. Walaupun ada ketentuan putusan MA, udah oke, nomor berapa aja boleh. Yang penting partainya ngajuin. Ya udah sebenarnya tinggal jalanin aja. Kalau setahu saya Bang Saur itu bukan kepada nomor urut ya kan, waktu aturan kita kan suara terbanyak. Ya, jadi yang meninggal ini ketika seorang calon terpilih itu meninggal, ya kan, yang menggantikannya dari partainya adalah di dapil itu adalah yang di bawahnya dia. Nah, kalau saya nggak salah, Harun Masiku itu bukan di bawahnya, tapi yang di bawahnya lagi, gitu loh. Ya. Nah, mestinya yang mendapatkan PAW itu adalah yang di bawah yang meninggal ini. Ya. Nah, ternyata keputusan DPP PDIP menaikkan yang Harun Masiku, sehingga itulah kemudian ada blunder sehingga adalah kasus seperti ini. Ya, itu yang disebut oleh mereka, kita nggak ngelihat. Itu mereka sudah ngajukan ke MA. MA itu bilang boleh. Oke. Tergantung partai yang ngajuin. Nanti kita lihat lagi ya. Tapi intinya yang jelas, whatever, kenapa KPU di situ harus melakukan transaksional? Whatever dia mau naik ke atas atau yang bawah atau yang berikutnya, kenapa kok kemudian jadi masalah ketika itu? Itu kan persoalannya. Itu yang saya bilang dalam melaksanakan demokrasi, kita itu dapat angka nilai 25 karena KPU-nya juga dinilai. Pemberantasan korupsi itu paling utama dari varietas demokrasi, kita dinilai itu hanya bisa mencapai angka 25. KPU-nya dinilai, komitenya ini pelaksananya, kemudian egalitariannya. Ini egaliter nggak? Orang nomor 2, ya kan harusnya yang ini. Kok jadi yang bawah naik ke atas? Itu dinilai juga, Pak. Ini iya dong, egaliter di partai. Korupsi ya? Oh iya dong, itu dinilai. Itu dinilai. Kenapa akhirnya kita dapat 25? Itu namanya yang disebutnya egalitarian di dalam partai politik, kaderisasi dan seterusnya.
Jadi jangan marah juga kalau kita bilang kenapa kita dapat dari Paritas Demokrasi dinilai kita dapat 25, dan secara keseluruhan di totali kita dapat 34 saat ini. Kan di situ ada World Justice Project, kemudian Economic Intelligence Unit, terus competitiveness negara, bagaimana kompetitif kita dan seterusnya. Nah, jadi itu yang saya bilang, kembali lagi yang saya bilang sama Ara tadi itu, ini nggak sesimpel itu karena harus bicara indeks persepsi korupsi. Ini nggak akan mendongkrak dengan Anda bikin kayak begitu, juga akan mendongkrak. Mungkin ketemu nanti orang akan melihat, oh iya, karena uang itu orang jadi ngeliatin siapa di tetangganya, orang lapor semua nih, yang curiga udah orangnya kecil-kecil. Nggak mungkin juga orang sosok Harun Masiku bisa jadi segede Mike Tyson, itu nggak mungkin kan. Lagi begampang lah mengidentifikasi sampai suatu saat dia ketemu. Lo Saud bilang apa? Iya bagus, tapi itu nggak sistemik, nggak sustainable. Ini yang memberantas korupsi, Anda nggak boleh kayak begitu. Saya udah kita bilang tadi bahwa ini juga kan, apalagi kalau dikaitkan dengan konflik of interest. Ini ada konflik of interest. Nanti berikutnya, wah kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak ada donatur, nggak bisa nangkep orang yang melarikan diri dong. Akan begitu ke berikutnya kan? Nah gitu Mas. Ya, jadi memang kalau kita kembali ke persoalan antara PAW siapa yang berhak, yang sebenarnya menurut aturan, artinya mungkin dari penjelasan Bang Saur ini mungkin secara aturan nggak salah karena memang sudah diputuskan oleh MA bahwa yang dilakukan oleh DPP PDIP itu sudah benar. Ya. Tapi persoalannya adalah ada aliran uang nih, ada gratifikasi, ya kan, antara para pihak dengan komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Kan itu yang menyebabkan ini masuk ke ranah korupsi, ya kan, dan apakah melibatkan sekjen PDIP dalam hal ini, kan itu yang sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya, karena sejauh ini sekjen PDIP terakhir itu diperiksa beberapa 9 jam di KPK, tapi masih sebagai saksi, ya kan. Nah, apakah memang ini dipolitisir barangkali? Sebenarnya kasus ini bukan kasus korupsi, tapi kemudian dipolitisir seolah-olah inilah kelakuan atau perilaku dari partai tertentu itu. Gimana Bang Saur melihat ini? Ya itu yang saya bilang tadi, yang disebutnya ad hominem itu. Anda nggak boleh nyerang pribadi atau menyerang organisasi. Iya kan? Ini mengarahnya, logika yang saya bilang tadi itu salah satunya larinya itu udah lari ke partainya gitu loh. Udah ke pribadi arahnya gitu. Orang juga tahu arahnya kemana gitu. Itu sebabnya tadi udah dijelaskan bahwa saat ini kalau memang KPK cukup bukti, nggak mesti harus nangkap Harun Masiku dulu. Iya dong. Udah aja TSK kan segera tangkap dan tahan itu sekjen. Dan baru-baru ini kan memang ada pernyataan dari Hasto sendiri ya kan, dalam sebuah podcast bersama Koni Rakun ini kan Bang Saur seolah-olah memang ada datanya dia ini Hasto ini sudah tinggal diumumkan seolah-olah begitu. Ya. Sebentar lagi Hasto akan ditersangkakan. Ya, apalagi kalau bukan dalam konteks kasus Harun Masiku atau kasus gratifikasi ini. Tapi kan itu kan hanya pernyataan yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada salah satu podcast, di salah satu podcast Alex sudah ditanya katanya. Alex Mawarta maksudnya. Ke salah satu pimpinan sekarang. Nggak ada tuh katanya, dia bilang gitu loh. Iya, artinya pernyataan Hasto itu sudah dibantah langsung. Iya, nggak ada tuh gitu. Tapi kan kenapa dia dengar seperti itu? Nah itu yang saya bilang tadi, itulah kalau menurut versi Koni di podcast itu bukan data itu bukan dari KPK tapi dari intelijen. Ya kan begitu. Gimana nih Bang Saur, kok semakin kusut ini? Makanya saya bilang kembali lagi, itulah yang disebutnya kalau persoalan konflik of interest di negeri ini bisa keluar. Gimana data itu bisa keluar? Atau itu hanya propaganda, atau hanya untuk kemudian ngebluffing orang. Lu kalau terus lu kalau nyanyi terus ini datanya nggak ada gitu kan? Kita juga nggak percaya bahwa Alex juga mengapukakan itu nggak kolektif kolegial dulu. Atau kita juga nggak percaya, Hasto juga nggak. Karena gini, ketika orang mau ditanya-tanya, biasanya itu komunikasi, Pak nomor HP-nya berapa gitu kan. Nah antara penyidik dengan yang disidik itu kadang-kadang hubungannya dekat loh. Pakai tukar-tukaran HP. Jangan-jangan Hasto udah nanya juga ke penyidik ya, jangan. Nggak ada Pak, gua nggak denger itu. Makanya Hasto kelihatan makin tambah sebel gitu kan. Nah itu yang saya bilang kembali lagi, segala kemungkinan bisa terjadi
Karena memang negeri kita itu negeri yang sebenarnya tidak transparan, akuntabel, konflik-konflik interestnya tinggi gitu. Tiga hal ini gitu, ya kan? Tapi dua hal tadi yang kita minta ARA aktif dan melindungi orang, kita jangan pukulin ARA juga. Dia punya uang mengorbanin, oke kita hargai. Tapi jangan lupa ada dua lagi di sini, tiga lagi nih yang harus Anda pikirkan. Termasuk cara berpikir logika yang saya bilang, lu sekarang nempelengi muka pemerintah gitu loh, sampai pemerintah nggak punya uang untuk nyari orang gitu. Itu sebenarnya cara berpikir kita sebenarnya yang sekarang. Ini kan sudah simpang siur nih. Simpang siur. Bang Saur. Menurut Bang Saur, kalau misalnya Bang Saur masih dalam posisi pimpinan KPK melihat simpang siur sebuah kasus, baguskah sebenarnya kalau pimpinan KPK menjelaskan kepada masyarakat posisi yang sesungguhnya daripada ini simpang siur, termasuk juga misalnya kreativitas ARA dalam melemparkan sayembara 8 miliar ini. Oh ya, kembali lagi. Soalnya kan KPK sampai sekarang diam ini. Ya, itu akan menjadi lebih baik sebenarnya kalau dikatakan ada orang mau nolong nih, walaupun logikanya lari ya saya bilang tadi ya, dia harus melindungi dia gitu, tapi walaupun logikanya lari gitu, logika apa seorang menteri atau pejabat yang digaji oleh negara, jangan lupa itu adalah logika lari, tapi kita harus lindungi dia, kita harus dorong juga, tapi jangan lupa ada 3 persoalan utama tadi, yang menurut saya KPK jangan membiarkan itu. Dia harus segera ngejawab, kamu simpen aja uang itu, kamu sumbang aja ke ICW aja gitu, atau kumbang Transparansi Internasional, atau kamu sumbangilah di Kampung Bayam sana yang masih kumuh segala macam, pakai aja uang itu dulu, kami masih punya uang, kami sedang bekerja, ada waktunya untuk ketemu, kami udah maksimal, bila perlu kemudian mereka paparan. Kami udah kejar ke sini Pak, ternyata lari ke sini. Kenapa kami itu sudah ke KPK ya Bang? Ya, makanya saya bilang kembali lagi, Anda melakukan pemberantasan korupsi itu kan udah dijelaskan di bagian depan, Anda harus transparan. Itu syarat, ini teori karena itu. Alasan ini kan pekerjaan intelijen. Kalau pekerjaan intelijen kan tidak boleh dan tidak boleh diketahui publik. Apa karena alasan? Karena sekarang ini kan prosesnya penyelidikan atau penyidikan sih. Kalau masih penyelidikan, Anda boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau udah penyidikan, itu nature-nya bukan intelijen lagi. Iya, Anda harus terbuka. Iya kan? Oh enggak, kamu kalau Mas Iko kan sudah penyidikan, karena dia udah tersangka. Iya, makanya saya bilang nggak ada alasan dia tertutup. Cuman dia nggak menyebutkan taktik dan strategi dan informasinya. Kami udah kerja, kan kemarin sebelumnya ada juga pengumuman waktu Kapolda masih di Kapolda sekarang Kapolda DKI yang masih waktu itu dia pernah bilang kan, kami sudah pernah ngikutin dan seterusnya. Terus kemudian ada dia ungkaplah bahwa kami sudah menjelaskan. Terus kemudian menjelang Pilpres ada rame lagi tuh, ada seseorang datang dari kepolisian untuk menyatakan bagaimana kasus ini, yang kesannya itu adalah jangan ngerjain yang lain deh, kerjain aja dulu nih. Itu juga ad hominem jaga tuh juga tuh. Ada kan dari kepolisian datang, ini kasus ini kerjain, jangan ngejarin yang ini gitu. Kembali lagi arahnya tuh ke partai politik, kontestan politik gitu arahnya. Jadi ini digunakan sebagai alat yang menurut saya tidak menemukan esensi sebenarnya. Jadi jalan yang terbaik adalah mereka memang harus menjelaskan ke publik. Panggil ARA, jelaskan, udah kamu simpan uang kamu, nanti kami akan bekerja. Prosesnya sudah sampai di sini. Ini udah deket nih. Dengan kamu ngomong itu jadi orangnya udah pindah nih sekarang. Nah, Bang Saur, ini kan KPK sudah punya pimpinan baru. Ya. Sudah dipilih oleh Komisi 3. Dan dilalahnya yang terpilih kembali Polri perwira polisi bintang 3 nih. Ya. Sama seperti Firly dulu. Nah, kita kan juga nggak mau mengatakan kita khawatir atau jangan-jangan sama aja nih dengan Firly ya kan. Nah, untuk pimpinan KPK yang baru ini ya kan, ketua KPK yang terpilih yang baru ini yang juga adalah Komjen ya kan. Kira-kira Bang Saur melihat apakah akan berbeda treatment KPK untuk lebih tegas menyelesaikan kasus-kasus seperti Harun Masiku ini? Selama masih undang-undangnya seperti yang sekarang, saya masih suspek menduga gitu ya, bahwa agak sulit untuk kita mengatakan KPK itu kembali ke 5 tahun sebelum yang sekarang ini. Jadi kembali ke sebelum undang-undang KPK. Saya masih melihat potensi 5 tahun ke depan, ya dari 2024, 2029 nanti tanggal 20 mereka di Desember dilantik, punya potensi masih seperti 5 tahun ke belakang. Oh gitu. Akan ada aja kasus-kasus seperti kasusnya
apa namanya ini kasusnya Harun Masiku, terus kasus Bengkulu, kasus Kalimantan, sekali Kalsel, segala potensi-potensi itu ada, tetap ada. Karena bagaimanapun mereka sudah bagian yang betul mereka independen. Itu adalah dasainnya gitu. Dasolennya belum tentu. Itu yang tertulisnya seperti itu. Tapi dalam daily operationnya belum tentu mereka se-independen kita dulu. Anda bisa bayangkan ada orang sudah menerima sesuatu dan melakukan pemerasan, dewasanya aja nggak yakin untuk bisa kemudian memastikan, dah ini dorong polisi, ini pidana nih sebenarnya. Dia nggak berani ngomong kayak gitu dengan alasan kami hanya bicara etiknya. Jadi antara yang tertulis dengan yang disebut sebagai integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan itu dia kan nggak punya keyakinan di situ. Artinya struktur yang sekarang itu masih punya potensi yang saya selalu sebut itu bahwa mereka masih 5 orang yang sekarang itu memulai potensi risiko. Risikonya cukup besar untuk kemudian dia berpotensi untuk diremut dari luar. Karena mereka sangat tidak independen. Lagi-lagi Bang Sauri pesimis lagi. Ya, warning itu kan boleh dong. Sebagai seorang intelijen kan kamu harus warning. Ya enggak? Baru kemudian kamu bikin forecasting, baru kamu bikin problem solving. Iya dong, kalau nggak curiga. Padahal ini tenaga baru loh. Oh iya. Ya kan? Aku 30 tahun digaji untuk bikin warning gitu. warning gitu kan. Ya, bahaya. Itu kan untuk kemudian kita menjaga supaya bagaimana mereka selalu perform di dalam bekerja. Iya kan? Tetapi karena 2 orang yang terpilih itu, aku nggak usah nyebut namanya, aku tahu persis orang itu, karena dia pernah jadi staf saya di sana. Bukan staf gue lah, sombong banget ke stafnya KPK. Nggak apa-apa juga, kalian kan memang pernah jadi stafnya KPK lah gitu. Waktu saat saya di sana, nanti kesannya kan kayaknya apa namanya itu mengokupasi. Ya kan? Itu waktu saya tahu dia bagaimana dia menguasai teori, pribadinya juga kalem, integritinya. Tapi kan people change. Orang bisa berubah toh. Iya kan? Jadi tapi makanya saya katakan resikonya besar. Nah itu makanya saya katakan 2 tadi kita civil society harus memperhatikan ini. Ya kita harus dorong civil society ngelihat supaya tidak terjadi terulang 5 tahun sebelumnya. Ya kan? Orang dicari-cari kesalahan nggak ketemu, cari lagi gitu kan. Dan kemudian kita melindungi juga civil society yang mendorong pemberantasan korupsi ini, ya kan? Kalau kita anggaplah ARA berada di posisi yang 2 ini gitulah ya, civil society dan harus dilindungi. Tapi kemudian dia lupa yang 2, 3 yang di depan. Jadi sekali lagi 5 orang ini datang dengan background yang menurut saya saling melengkapi sebenarnya. Oke. Ya, saling melengkapi. Terakhir nih Bang Saur, kita sama-sama tahu publik juga sebenarnya bersemangat sekali dengan keseriusan dari Presiden Prabowo pada saat di awal-awal setelah dilantik juga concern untuk memberantas korupsi, ya kan, bahkan juga terakhir pada saat bertemu dengan para guru, ya kan, Presiden Prabowo juga mengulangi bahwa Indonesia harus bersih, terbebas dari korupsi. Nah, terkait dengan kasus Harun Masiku ini, kalau misalnya Presiden Prabowo memberikan perintah, ya kan, kepada Kapolri, kepada BIN misalnya, kepada Ketua KPK sendiri, saya nggak mau tahu, tangkap Harun Masiku. Kira-kira kalau perintah seperti itu keluar dari seorang presiden untuk seorang tersangka, apakah itu tidak bisa ditafsirkan sebagai intervensi? Kan begitu, masalahnya kan sering seorang presiden itu suka tidak mau dianggap melakukan intervensi hukum. Padahal kan kawan ini kan sudah tersangka, nggak ada lagi soal intervensi. Ini justru penguatan dari kewibawaan pemerintah. Dalam hal ini KPK itu kan ada di jalur eksekutif. Perlu nggak ada pernyataan seperti itu dari Presiden Prabowo menurut Bang Saur? Iya, sebenarnya lagi-lagi teori ini. Teorinya itu kalau orang kepala negara gitu batuk aja deh ini. Ini semua aparat pengamanan kesehatan sudah ngerti kenapa dia batuk. Itu baru batuk loh Pak. Iya. Apalagi kalau sampai dia ngomong pada saat KPU mengumumkan bahwa beliau menang, itu kata yang pertama keluar dari Prabowo itu adalah menghilangkan korupsi di Indonesia. Bukan ngurangi loh, menghilangkan mari. Begitu eagernya dia. Itu lebih dari batuk gitu ya? Lebih dari batuk, itu udah perintah. Apakah Anda intelijen, apakah Anda polisi, apakah Anda KPK, apakah Anda masyarakat biasa pun dukung.
keinginan yang bersangkutan, presiden yang secara majority terpilih, itu perintah sebenarnya. Jadi nggak usah harus ngomong-ngomong lagi sebenarnya. Kalau dia mengerti yang apa namanya elemen essential information, itu esen informasi yang dikirim ke masyarakat, strong signal yang dikirim ke masyarakat, kita harus mendukung pemberantasan korupsi. Dan kita tahu bahwa kemudian kalau kita selalu mengatakan ingin lompat dari medium income trap supaya kita tumbuh ekonomi 8%, saya selalu mengatakan kita diam-diam aja nanti 5% tumbuh kok. Nah ini kan sekarang mau mendorong. Ya kita harus semua kita akan tetap melakukan itu, apa namanya, upaya mendorong ini. Tapi apa yang dilakukan ARA ini bisa jadi bagian dari itu juga. Iya betul, tapi tidak pada tempatnya untuk kemudian dia apa namanya, posisinya itu lebih sampai mengeluarkan anggaran dan segala macam itu gitu kan. Jadi dengan mendorong ayo kita dukung, nah itu akan menjadi lebih wise karena anggaran itu menjadi lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan kalau memang kita mengatakan bahwa itu adalah konsisten dari awal gitu ya kan. Kenapa nggak dari dulu aja kan gitu. Dulu dari awal sebenarnya lakukan aja itu gitu. Jadi sekali lagi kalaupun kita memahami diperintah atau tidak, bagi kita yang memahami bahwa presiden yang punya passion pemberantasan korupsi, ya kita harus menjalankan, nggak mesti harus manggil rapat menteri. Cukup kebijakan-kebijakan global, baca aja buku apa Asta Cita atau apa itu yang di buku yang 100 lebih halaman itu kan udah jelas salah satu program Prabowo untuk memberantas korupsi. Anggap aja mungkin begini Bang Saur, mungkin para pimpinan-pimpinan yang punya otoritas hukum ini perlu sebuah statement yang jelas dari presiden, tidak hanya tafsir. Perlu nggak kira-kira, kan buktinya begini, sampai sekarang tidak ada apakah Kapolri misalnya, apakah anggaplah BIN misalnya ya kan, menerjemahkan semangat Presiden Prabowo ini dengan segera berkoordinasi tangkap Harun Masiku misalnya. Nah, berarti memang perlu ada statement ya, perlu ada statement yang jelas dari Prabowo. Sebenarnya kenapa kok fokus ke Harun Masiku? Pertanyaannya kan begitu. Sebenarnya bukan hanya kepada kasus Harun Masiku. Setidaknya ketika keluar statement ini dari seorang Prabowo untuk menangkap Harun Masiku, artinya Prabowo benar-benar konsekuen dengan pernyataannya. Dimulai dari Harun Masiku, mungkin begitu. Bisa jadi ya, itu akan bagus supaya itu bisa memastikan tidak ada keraguan. Ya. Saya mengalami hidup sebagai intelijen negara, tapi bisa dianggap waktu itu musuh negara loh. Karena saya dikategorikan sebagai pemberontak gitu. Ya kan? Waktu saya kerja di KPK kan saya masih terdaftar di intelijen negara. Kategori saya itu pemberontak. Musuh negara. Karena saya mau mengejar-ngejar koruptor. Iya. Nah sehingga kemudian presiden perlu menegaskan itu bisa jadi yes gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa ada sesuatu nilai yang harus diciptakan oleh kita semua, ya kita semua kan harus bisa menjabarkan. Sebenarnya saya di dalam hidup saya ini, apakah saya sebagai polisi, sebagai militer, sebagai intelijen negara, sebagai hakim, sebagai dosen, saya udah menciptakan nilai apa di dalam pemberantasan korupsi. Kita kan udah bertanya, nggak mau semua harus diurusin oleh presiden dong. Oke, kalau memang dia perlu statement itu akan menjadi lebih baik, tapi tanpa statement itu pun, bahwa negeri ini terpuruk karena memang perilaku korupsi kita semua, yang saya mengatakan kita ini sekarang ibarat hidup di kandang ayam, ya kan? Kita hidup ini kayak di kandang ayam, begitu kita masuk, kita hanya 2-3 jam pertama kita merasa bau. Selanjutnya hilang itu semua bau-bau itu, ada teorinya itu. Ada teori pembenarannya di situ. Ada teori psikologinya di situ. Kita ini sekarang tidak merasa bahwa negeri ini sekarang ibaratnya kita itu hidup di kandang ayam yang kumuh, kan kita senang-senang aja gitu loh. Ini yang berbahaya dari sekarang. Probabilitas tertangkapnya Harun Masiku kalau ada perintah dari seorang Presiden Prabowo untuk tangkap Harun Masiku berapa persen? Tergantung posisinya sekarang di KPK. Di atas 80 atau sama saja? Saya bilang bisa jadi sama saja. Karena tergantung kelanjutan yang sudah sejauh apa mereka. Saya berpikir tadi jawabannya, kalau Presiden Prabowo memberikan perintah tangkap Harun Masiku, persentase kemungkinan tertangkapnya beberapa hari ke depan tuh di atas 80%. Saya pikir begitu jawabannya. Belum tentu. Belum tentu. Ya? Karena presiden ngomong saya kejar sampai ke Antartika, itu udah perintah sebenarnya. Masa mesti ngejelasin semuanya? Iya dong. Berarti memang ada masalah berarti. Iya, gua kejar sampai ke Antartika, apalagi kalau masih di Indonesia. Pemerintah ada masalah. Yes. Jadi kan itu kan udah
itu call sign kan itu. Gua kejar sampai ke Antartika itu call Sudah sign. call sign benar. Call sign bener. Jadi ya makanya kalau udah diomongin juga mungkin bisa jadi tuh udah marah tuh kita bisa jadi mana file yang kemarin kita cari lagi. Di mana posisi terakhir? Perbanyak, datangin, lakukan surveillance, take out dan seterusnya, sadap lagi dan seterusnya. Bisa jadi juga akan begitu gitu. Tapi sebenarnya masa sih presiden masuk ke detail-detail begitu? Waduh, rusak negeri ini. Kan gitu. Dia hanya datang laporan, Pak, posisi di sini. Udah kita lihat. Karena Bapak ngejar ke Antartika. Nggak sampai ke Antartika, Pak, kita kejar. Masih sekitar Dayakolot, Bandung aja. Kok bisa di Dayakolot? Iya, Pak, kita tangkap dia nggak bisa bahasa Sunda soalnya, kata. Iya kan? Iya. Jadi makanya sekali lagi, kalau betul. Bahwa leader harus menginspiring itu betul kita hargai. Tetapi kalau masuk ke detail-detail itu, jadi nanti Pak Prabowo harus ngomong semua kasus harus ngomong kayak gitu dong. Kalau nggak adil dong. Iya dong, nggak adil. Kasus itu karena menyangkut partai politik dia kenceng katanya gitu nanti. Ada banyak tuduhan-tuduhan yang membuat crowded gitu ya kan. Jadi kelihatan bagaimana hubungan antar partai politik dan seterusnya. Jadi agak ruwet. Jadi jangan masuk ke detail-detail, Anda masuk di strategik ke taktik-taktisnya itu silakan penyidik lah, penyidik, penyelidik, kejaksaan, kepolisian, BIN kalau memang perlu dia kerjasama dengan intelijen asing dan seterusnya gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat komposisi orang-orang yang memegang posisi kunci di bidang intelijen ini kan sudah diganti semua ya kan Bang Saur ya. Dulu dari kepala BIN-nya dari Pak BG sekarang ke Pak Endardi. Ke militer ya. Sekarang malah keimigrasiannya juga adalah menteri baru. Udah menjadi menteri ini bukan dirjen lagi ya kan. Artinya kan lebih bisa dimonitor langsung, diperintah langsung oleh lebih presiden ya kan. Gitu. Resource-nya berubah. Betul. Gitu. Nah, apakah juga dengan sudah ada jelas ini para presiden men ada di bidang penegakan hukum, apakah juga karena masih Kapolrinya yang sama barangkali makanya ini nggak bisa ditangkap juga kan Kapolrinya masih Pak Listio ya kan cukup panjang masa jabatan Pak Kapolri yang sekarang ini. Apakah ini juga mungkin berpengaruh Bang Saur karena Kapolrinya masih sama atau mungkin ada penyegaran barangkali? Ya, kalau gini, kalau dalam MOU kepolisian, kejaksaan dan KPK itu kan case yang udah ditangani oleh satu penegak hukum, yang lain tuh membantu aja, nggak ikut leading lagi. Jadi bisa aja itu case bukan di tangan saya, silakan KPK menindaklanjuti. Tetapi kalau kita lihat selama ini, coba tunjukin sama saya, di mana ada OTT polisi nggak bantu. Dan kemarin aja sampai ya kan sama dengan waktu di Aceh itu sampai kita perlukan panser untuk ini. Jadi polisi kan bantuannya cukup diperlukan dalam hal-hal terkait resource, koordinasi dan seterusnya. Tapi memang ada kaitan apa yang disebut sebagai keterbatasan di dalam memberikan informasi. Itu bukan tugas mereka. Tetapi kalau memang kita mau sama-sama menghadapi musuh yang sama, polisi menghadapi musuh yang sama, perilaku korupsi, ya kita harus bisa kerjasama. Tapi kemudian kalau umpamanya sebenarnya kalau ngejar koruptor ini kan polisi diminta nggak diminta harus bantu juga kan, iya kan? Ini gue denger nih di sana nih, ya kamu bisa kejar di sini bisa juga. Tetapi kalau kita katakan kembali lagi bahwa ada business as usual. Karena memang kecenderungan orang di tempat yang sama terlalu lama, itu kemungkinan teori kenyamanannya bisa terjadi, ya sehingga orang mengatakan ya mungkin ada perlu penyegaran dan seterusnya, ya bisa jadi perlu penyegaran gitu. Ya karena kan memang tidak bisa dihindari sekarang Bang Saur, konteks KPK dengan adanya revisi undang-undang, KPK adalah wajah pemerintah, kan begitu, ya kan. Nah, kalau misalnya Presiden Prabowo kemana-mana dengan komitmennya yang tinggi untuk pemberantasan korupsi bahkan hilangan korupsi di Republik ini, tetapi untuk menangkap Harun Masiku aja tidak mampu kan itu juga sesuatu yang kontradiksi ya. Mungkin mau nggak mau memang Presiden Prabowo bukan berarti ini ada keterlibatan unsur partai di sini, tapi kan lebih kita bicara kepada penegakan hukumnya, ya kan bukan persoalan di belakangnya gitu loh. Kan? Itu sesuatu yang terpisah. Itu soal beda. Nah makanya saya pikir memang Presiden Prabowo jangan sampai tersandra pemberantasan korupsi atau penghilangkan korupsi di Republik ini hanya sebagai jargon tanpa ada sebuah eksperimen yang jelas. Perintahkan seluruh aparat, event KPK, Kapolri, TNI dan BIN cari dan tangkap Harun Masiku. Ya, saya pikir kalau memang itu perlu dilakukan karena memang situasi di dalam itu ada
slow down gitu. Saling sandra. Saudara ya itu memang perlu disampaikan gitu. Tapi sebenarnya tanpa itu pun semuanya harus kerja. Ya kan? Nanti akan saya sebut tadi akan ada favoritism untuk kasus ini gitu kan. Karena ada banyak yang bisa di framing orang tentang ini gitu. Jadi sebenarnya dengan message sampai ke Afrika gua kejar, itu kan perintah. Kejar sampai kemana aja, kan begitu seharusnya. Tapi kalau memang kemudian perlu sampai statement yang artinya begitu transparan dan terbuka, bisa jadi gitu. Tapi menjadi persoalan ketika itu dibuat statement nggak nemu-nemu juga, mana serangan balik kan. Itu presiden udah ngomongin nggak didengar sama mereka kata gitu kan. Apalagi sekarang KPK itu sudah bagian dari pemerintah. Itu sudah stated, itu tertulis dalam undang-undang. Walaupun mereka adalah katakanlah tetap independen di pasal 3 itu mengatakan, tapi dia sekarang sudah berada bagian dari pemerintah yang menurut saya apapun kesulitannya dia lapor ke pemerintah, nggak mesti harus ragu juga. Tanpa saya nggak tahu apakah mereka udah lapor ya. Ini menteri Bapak udah mau nyumbang Pak, kami bisa kok sebenarnya ngejar. Kami akan Bapak sabar aja tunggu gitu. Sehingga kemudian what next-nya? Ya bisa jadi mungkin presiden akan mengungkapkan jalan pikirannya tentang kemudian menimbulkan kepastian bahwa orang ini akan segera ditemukan atau upayanya akan jalan terus. Sehingga kemudian hukum yang pasti yang dituntut oleh World Justice Project tadi itu kita bisa naikkan dari angka 24, kita dapat 24. Cara kita menjalankan hukum itu dari skala 1 sampai 100 dapat angka 24. Itu angka yang sangat rendah. Bagaimana hukum dilaksanakan di Indonesia yang disebut sebagai kepastian dan seterusnya. Jadi itu menurut saya bisa jadi menjadi mendorong. Tetapi walaupun pasti akan ada di framing oleh masyarakat, ya itu sudah biasa lah ya. Dari sisi konten analisis apapun orang akan melihat, oh ini strong message-nya setelah dibuat karena memang nggak jalan setelah sekian lama gitu. Ya artinya memang ada peluang dan ada hal yang mendesak presiden untuk mendorong dengan melakukan perintah barangkali ya kan, karena apapun ini adalah semacam tolok ukur dari konsistensi Presiden Prabowo di dalam menghilangkan korupsi. Itu kan selama ini kan kita berantas kan gitu ya, sekarang hilangkan korupsi. Nah kalau tidak berani memerintahkan tangkap Harun Masiku sebagai sebuah test case, saya pikir Harun Masiku nggak akan tertangkap. Walaupun nanti seorang Saur Situmorang yang berpengalaman di intelijen juga ikut sayembara dan juga nggak akan dapat 8 miliar nih Bang Saur. Kalau saya sih bilang pada saat ini Harun Masiku, kamu datangi podcast ini, kamu laporkan kamu di mana, nanti teman-teman di podcast ini akan datang ke saya, nanti saya jemput kamu, terus kemudian uangnya nanti yang dari ARA akan saya kasih ke ICW gitu. Iya. Kalau Harun Masiku dengar ini gitu kan, ya kamu lapor aja karena kamu takut mungkin segala macam, lapor kepada podcast ini nanti karena nggak boleh langsung ke saya, supaya ada orang lain yang menjadi saksi bahwa dia di mana sekarang, nanti kita jemput supaya kita dapat nanti bagi 2, 4M sini, 4M ke ICW gitu. Kita kebagian nih, ya kan? Terima kasih Bang Saur. Kita berharap memang di balik motif apapun yang disampaikan ARA terkait sayembara ini memang kita ambil positifnya bahwa ada niat dari ARA supaya penegakan hukum ini benar-benar berjalan secara tegas dan jelas ya kan, khususnya untuk konteks Harun Masiku. Iya. Terima kasih Bang Saur Situmorang. Ya, makasih. Demikian penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia. Kita menunggu apakah dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan ada yang memenangkan sayembara yang disampaikan oleh ARA Sirait ini. 8 miliar rupiah bukan uang kecil. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Saur. Ya, sama-sama.